Hai guys, apa kabar? Semoga hari-harimu indah ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan film dari Marvel yang berjudul Eternals. Film yang dirilis akhir tahun 2021 ini disutradarai oleh Chloe Zhao dan diperankan oleh Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Don Lee, dan nama besar lainnya. Film ini mengangkat cerita mengenai ras alien kuno yang telah hidup secara diam-diam di bumi selama ribuan tahun, yakni Eternals. Dianugerahi berbagai kekuatan, ras ini nantinya akan membantu melindungi bumi dari musuh bebuyutan umat manusia, yakni Deviants. Deviants adalah ras yang mengerikan yang diciptakan oleh Celestial untuk membasmi predator bumi. Namun Deviants berevolusi menjadi predator sendiri, sehingga mengganggu kehidupan manusia di bumi. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut! Di awal film, 5.000 tahun sebelum Masehi, suatu tempat bernama Mesopotamia. Di sana terlihat seorang anak dan ayahnya yang sedang menangkap ikan di tepi karang laut. Namun, tiba-tiba datang seekor monster dan memakan sang ayah dari anak itu. Dari belakang anak itu pun muncul kembali monster yang akan memakannya. Lalu Ikaris, anggota dari Eternals, datang menyelamatkannya. Ia datang bersama sekelompok superhero lainnya yang bernama Kingo, Makari, Gilgamesh, dan Tena. Masing-masing dari mereka menumbangkan monster Deviants itu dengan kemampuan yang mereka miliki yang disebut dengan Cosmic. Terlihat di udara terjadi pertarungan antara Deviants dan Eternals Ikaris yang memiliki kekuatan mata laser. Dan semua Eternals pun bersatu untuk menumbangkan para monster itu guys. Tak lama kemudian, datang sebuah pesawat luar angkasa yang membuat semua orang terdiam saat melihatnya. Di mana itu adalah anggota Eternals lainnya yang bernama Spirit dan Druig. Saat para manusia itu melihat para Eternals turun dari pesawat, mereka menganggap Eternals adalah musuh dari mereka. Namun, dengan cepat Druig menggunakan kekuatannya untuk merasuki pikiran para manusia itu, agar mereka tidak salah paham. Kini scenes beralih di kota London. Terlihat salah satu Eternals bernama Cersei bertransformasi menjadi manusia biasa. Ia menemui kawannya yang sedang mengajar bernama Jen. Saat mengajar para murid, tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Lalu Cersei menyelamatkan siswanya dari reruntuhan tembok. Di sisi lain, terlihat seekor anjing yang melihat sosok Deviants yang muncul dari atas air. Kemudian di tempat hiburan malam, terlihat Eternal Spirit sedang menggunakan kekuatan ilusinya. Kemudian ia menemui Cersei yang sedang kikuk dengan Jen. Saat keluar dari tempat hiburan, mereka melihat Deviants yang akan menyerang Jen. Lalu mereka berlari, dan monster Deviant itu terus mengejar mereka. Kemudian Spirit mencoba membuat ilusi dengan jurus 1000 bayangan, yang sempat membuat monster itu bingung. Sayangnya, usahanya gagal. Namun tak lama anggota Eternal lainnya yang bernama Ikaris datang, dan membantunya dengan tembakan laser dari matanya, yang membuat monster itu kewalahan melawan Ikaris. Lalu monster itu kabur kembali ke dalam air. Tak lama polisi datang, lalu Spirit menggunakan kekuatan ilusinya agar mereka tak dilihat para polisi itu guys. Cersei yang sudah ketahuan identitasnya oleh Jen, ia menjelaskan pada Jen bahwa sebenarnya dia adalah ras Eternals dan dia meminta kepada Jen untuk merahasiakan semua itu. Tak lama mereka berdiskusi kalau Deviant sudah menyerang lagi, di mana mereka harus mengumpulkan para Eternal yang terpencar di penjuru dunia. Di masa lalu saat Deviants menyerang, para Eternals menyelamatkan manusia. Lalu terlihat Ayak pemimpinnya Eternals yang sedang berkomunikasi dengan Celestial Arishem yang menciptakan mereka. Ia melaporkan bahwa Eternals berhasil menyelamatkan manusia dari serangan Deviants. Terlihat camp para Eternal, Patos sang ahli kosmik melaporkan sebuah teknologi baru untuk melawan musuh mereka. Terlihat juga Spirit yang membuat ilusi kembang api untuk menghibur para manusia. Dan mulai saat ini, para Eternal dekat dengan manusia. Mereka hidup bersama dengan manusia di mana Eternal mengajari mereka peradaban kehidupan.
seperti bercocok tanam, bidang teknologi, bahkan tentang kasih sayang. Cersei dan Ikaris terlihat sedang kikuk hingga akhirnya mereka resmi menikah di depan para Eternals lain. Kini scenes berpindah ke masa saat ini. Mereka berniat pergi melapor pada Arya, namun sampai di sana mereka menemukan Arya tergeletak dan meninggal. Lalu Cersei menemukan petunjuk, di mana ada kemungkinan salah satu dari Eternal yang berkhianat. Mereka mengingat kejadian di Tenochtitlan 1521 sebelum Masehi. Saat itu terjadi sebuah serangan. Saat para Eternal hendak melindungi manusia, namun Tena mengamuk, tak terkendali. Lalu Arya mencoba menahan, namun tak kuasa. Sampai Gilgamesh turun tangan dengan sekali pukul yang membuat Tena pingsan. Saat ia terbangun, Tena tak mengingat apa yang terjadi. Lalu Arya menjelaskan kepada Tena bahwa ia ingin membunuh dirinya sendiri, di mana Gilgamesh mencoba menggagalkannya, guys. Druid yang memiliki kekuatan telepati, ia dituduh mengontrol pikiran Tena, sehingga membuat ia tak terima dan membuat Druid meninggalkan para Eternal yang mengikutinya pada manusia yang ia kendalikan dengan kosmik hipnotis pikiran. Dan itulah awal mula terjadinya konflik para Eternal. Saat itu Arya memutuskan mereka harus melindungi bumi dari ancaman serangan Deviants dengan berbaur menjadi manusia biasa. Scenes kembali ke masa saat ini. Terlihat Kingo yang sudah berbaur dengan manusia, ia terkenal menjadi artis Bollywood. Sedangkan Ikaris, Sprit, Cersei menghampirinya untuk mengajaknya kembali bergabung dengan mereka. Dan akhirnya Kingo pun bergabung kembali, di mana ia mengajak kameramen pribadinya untuk merekam segala aktivitasnya. Setelah itu mereka menuju Australia untuk menghampiri Gilgamesh yang selama ini menjadi koki. Mereka menyampaikan bahwa Deviants menyerang London. Sprit juga menyampaikan bahwa Arya telah tewas dibunuh oleh Deviants. Mendengar itu, Gilgamesh shock sampai ia menjatuhkan kuenya. Selama ini Gilgamesh terus mendampingi Tena yang masih belum kondusif, di mana ia terus menyerang Gilgamesh. Lalu Sprit mencoba memberikan ilusi untuk menyadarkan Tena. Akhirnya, kini Tena tersadar tentang siapa dirinya, guys. Tak lama Cersei melihat sesuatu. Dia mencoba bermeditasi dengan kekuatan kosmiknya dan membuatnya terhubung dengan Arishem. Dia melaporkan bahwa Arya meninggal diserang oleh Deviants. Hal itu membuat Arishem murka. Lalu Cersei diperlihatkan tujuan dari Celestial ketika menciptakan Eternals dan Deviants, yaitu untuk memanen bibit surga di seluruh planet selama ribuan tahun. Dengan adanya kehidupan cerdas yang berkembang di planet itu, mereka harus menyediakan makanan bagi pertumbuhan kehidupan surga. Dan Eternals ditugaskan untuk menjaga kehidupan itu dari para makhluk Deviants. Lalu mereka menuju ke suatu tempat untuk menghampiri Druid. Awalnya Druid menolak, lantaran di sini ia bisa menguasai para manusia sendirian. Ia juga masih sakit hati karena sempat difitnah sebagai pengkhianat di Eternals. Dan tiba-tiba Ikaris dibawa oleh Deviants terbang, dan para Deviants datang di kampung Druid. Lalu Kingo mencoba menahan para Deviants itu dan mengevakuasi para manusia untuk menyelamatkan diri. Ikaris nampak kewalahan melawan Deviants. Saat Gilgamesh mencoba membantu, terlihat Tena yang mulai kesurupan lagi. Ia malah menyerang Ikaris. Druid mengontrol pikiran para manusia untuk membantu melawan monster itu. Tapi Cersei memarahinya karena ini adalah tugas para Eternal. Terlihat juga Kingo dan Sprit bekerja sama mengalahkan Deviants dengan kekuatan kosmiknya. Gilgamesh mencoba melindungi Tena, namun energi kosmos miliknya malah diserap oleh Deviants dan membuat Gilgamesh mati. Tena yang ingat dengan kata-kata terakhir Gilgamesh membuat Tena mengingat kembali dan menyembuhkannya dari penderitaan. Kini para Eternals meratapi kematian Gilgamesh. Kemudian Druid mengatakan bahwa ia tidak cukup untuk mempengaruhi Celestial dan membuat Ikaris dan Cersei pergi menuju Chicago untuk mencari Phastos yang saat itu tinggal bersama anak semata wayangnya bernama Jack. Phastos yang awalnya menolak untuk meninggalkan keluarganya, namun Phastos mengalah setelah keluarganya mendukungnya dan untuk memperjuangkan itu demi masa depan Jack. Mereka bersama-sama menuju ke tempat pertama kali Eternal turun ke bumi.
yakni Mesopotamia yang kini menjadi Irak. Mereka mengambil kapal Domo dari situs arkeologi dan menemukan Makari yang berada dalam kapal. Di sana Makari menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Lalu mereka mulai menyusun rencana untuk menggagalkan kelahiran Celestial Kiamut yang akan menghancurkan bumi. Lalu Pastos mengusulkan agar mereka menyalurkan energi ke Druid dan membentuk Unimind agar bisa mengendalikan Celestial dan menghentikan terjadinya emergence. Lalu Spirit mengatakan seharusnya Ikaris yang memimpin mereka karena Aya sudah tiada. Namun Ikaris menolak dan mengatakan Aya telah memilih Cersei untuk mengertikannya. Spirit yang tidak terima dengan keputusan itu kemudian pergi dan lagi-lagi terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kemudian Ikaris mengingat kembali kejadian 6 hari sebelumnya di Dakota Selatan saat Aya masih hidup. Ikaris menemui Aya di rumahnya dan Aya menceritakan kepada Ikaris bahwa Celestial Arisem mengatakan kepadanya mereka diberi waktu 7 hari untuk menunggu peristiwa terjadinya emergence. Ikaris yang masih bingung dalam waktu yang sangat singkat dan bagaimana caranya mengumpulkan kembali para Eternal dengan cepat. Kemudian Ikaris membawa Aya ke sebuah gurun es di Alaska, di mana para Deviants yang terperangkap dalam es dan muncul kembali karena pemanasan global yang terkait dengan emergence. Ikaris rupanya selama ini mengetahui tempat persembunyian para Deviants. Lalu Ikaris mendorong tubuh Aya ke tempat Deviants yang menyerap kekuatan hidupnya dan mendapatkan kekuatan hyper regeneratifnya, sehingga Aya tewas. Lalu Ikaris membawa tubuh Aya dan meletakkannya di dekat rumah tempat tinggal Aya, sehingga tidak ada di antara mereka yang curiga bahwa Ikarislah yang telah membunuh Aya. Lalu Pastos menyuruh Makari keluar untuk menemukan Tiamut yang berada di sebuah pegunungan vulkanik di Samudra Hindia. Saat gunung di pulau itu mengeluarkan wedus gembel, itu adalah pertanda bangunnya Tiamut. Druid yang menyimpulkan bahwa Ikaris yang telah membunuh Aya. Ikaris yang berpendapat bahwa tugas mereka adalah sebagai Eternal untuk melindungi siklus kehidupan Celestial agar alam semesta dapat terus ada. Ketika Kingo mencoba menyerang Ikaris, Tena meyakinkan Cersei untuk melanjutkan misi Aya sebagai penerusnya dan mencegah emergence yang akan melenyapkan seluruh umat manusia. Untuk memfasilitasi Unimind, Phastos mengambil bola kecil keemasan di dalam tubuh Cersei yang dipakai Cersei untuk berkomunikasi dengan Arisem. Lalu Phastos memodifikasinya dengan membuat gelang untuk dipakai Eternal lainnya. Dan kontra pun terjadi lagi. Ikaris memilih menjalankan perintah Celestial Arisem, sementara Eternal lainnya memilih mempertahankan manusia dan hidup bersama keluarga baru mereka di bumi. Dengan kata lain, mereka berbalik melawan Celestial Arisem. Spirit bersama Ikaris menjaga tempat di mana Tiamut akan muncul, sehingga tidak ada Eternal lainnya yang mencoba untuk menggagalkannya. Namun tim Cersei memiliki rencana lain, di mana mereka menjadikan Ikaris menjadi umpan dengan menerbangkan pesawat Domo, dan ternyata di dalam pesawat itu hanyalah Tena. Tena terus melawan Ikaris untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Cersei, Druid, dan Makari mencoba menggabungkan kekuatan kosmik mereka menjadi Unimind untuk memblokade Tiamut. Namun lagi-lagi Ikaris menggagalkan semua itu. Beruntung Phastos merancang energi sendiri dan berhasil menahan Ikaris, sehingga memberikan waktu kepada Cersei untuk membekukan Tiamut keluar dari gunung berapi itu. Di tengah pertarungan antara Ikaris dan Eternal lainnya, muncul kru sebagai salah satu Deviants yang menyerang mereka. Kemudian Tena melawan Deviants itu, di mana kru menyamar sebagai Gilgamesh dan mencoba mengambil alih pikiran Tena. Akan tetapi, Tena mampu melawannya dan membunuh Deviants itu, guys. Spirit dengan kemampuan ilusinya, ia mendekati Cersei, seolah Aya telah kembali hidup. Lalu Spirit menusuk dari belakang tubuh Cersei menggunakan pisau belati. Ternyata selama ini dia sakit hati dan iri kepada Cersei, guys. Spirit berharap setelah emergence akan memungkinkannya untuk dilahirkan kembali sebagai seorang yang dewasa. Dengan kekuatan Spirit,
Ia mengaktifkan gunung berapi dan memicu Tiamut muncul lebih cepat dari perkiraan. Namun Druig muncul dari belakang dan memukul kepala Spirit. Kemudian setelah Cersei tertusuk belati, ia merubah belati menjadi air dan mencoba membekukan gunung berapi itu guys. Sebagian tangan dan kepala Tiamut sudah muncul ke permukaan bumi. Cersei telah mencoba membekukannya, namun Ikaris yang tertahan dengan Unimind marah dan berhasil lepas dari Unimind. Lalu Ikaris menghampiri Cersei, tapi ketika melihat wajahnya, Ikaris tidak tega menyakiti orang yang dia cintai. Ia kembali mengingat masa lalunya bersama Cersei. Lalu ia memberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya. Kini semua Eternal terhubung dalam bentuk Unimind dan menyatukan kekuatannya kepada Cersei dan membekukan air laut beserta Tiamut. Setelah Tiamut membeku, Ikaris merasa bersalah. Lalu Ikaris minta maaf kepada Cersei sebelum pergi dari bumi dan terbang langsung menuju matahari. Setelah mempertahankan beberapa energi dari Unimind, Cersei memenuhi keinginan Spirit dan mengubahnya menjadi manusia dewasa. Beberapa minggu kemudian, Tena, Makari, dan Druig terlihat sedang mengunjungi rumah Phantos dan mereka pergi menggunakan kapal Domo yang telah diperbaiki oleh Phastos. Sementara Spirit yang tengah berada di London mengucapkan salam perpisahan kepada Cersei yang telah memilih ikut bersama Kingo ke India. Sedangkan Cersei akhirnya bertemu dengan Dan Whitman. Saat mereka sedang jalan, tiba-tiba Arisem secara dramatis muncul di luar orbit bumi dan mengambil Cersei, Phastos, dan Kingo untuk melakukan penilaian terhadap apa yang telah mereka lakukan selama ini guys. Itulah alur cerita film Eternal yang dirilis akhir penghujung tahun 2021 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.